Gak apa-apa, jenah. Di tengah arus digital dan gaya komunikasi yang serba cepat, anak muda hari ini semakin jarang bersentuhan dengan bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa halus yang dulu lekat dengan kehidupan sehari-hari di Yogyakarta. Perubahan ini menjadi kegelisahan tersendiri bagi Bambang Sapariono. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi, Bambang membawa sepeda ontel tuanya ke kawasan titik 0 km Yogyakarta. Di atas sepeda itu, ia memajang novel-novel berbahasa Jawa, hasil tulisannya sendiri yang bisa dibaca bebas dan gratis oleh siapa saja. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Jogja, rekan Santo Ari. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nurma. Tribuners, betul dalam rangka melestarikan penggunaan bahasa Jawa yang lebih halus dalam komunikasi sehari-hari, Bambang Sapariono dengan cara sederhana namun konsisten memilih turun langsung ke ruang publik untuk mengajak generasi muda kembali akrab dengan bahasa Jawa melalui bacaan dan pertemuan yang hangat. Di mana setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi, Bambang membawa sepeda ontelnya untuk ke kawasan titik 0 km Jakarta. Di sana ia memajang novel-novel berbahasa Jawa, hasil tulisannya sendiri yang bisa dibaca bebas bagi siapapun wisatawan yang datang ke titik 0 km. Dan bacaan ini gratis. Kegiatan membaca ini biasanya berlangsung sejak pukul 7 hingga 10 pagi dan menyatu dengan denyut kawasan wisata yang mulai ramai oleh pelancong dan warga lokal. Pada bagian belakang sepeda ontel tersebut terpasang ajakan sederhana untuk membaca novel berbahasa Jawa. Buku-buku itu menjadi pintu masuk Bambang untuk memperkenalkan kembali penggunaan bahasa Jawa, khususnya bahasa ragam yang halus kepada anak-anak dan remaja yang melintas. Bambang merupakan pensiunan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2013 dan sejak pensiun ia sudah bersepeda ke titik 0 km 3 kali dalam sepekan dan dorongan utamanya adalah keprihatinan melihat anak-anak sekarang termasuk yang ada di Jakarta yang semakin jarang menggunakan bahasa Jawa halus ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Fenomena ini pun mendorong dia untuk mulai menulis cerita pendek berbahasa Jawa. Awalnya cerita-cerita tersebut ia unggah secara rutin ke akun Facebook. Ia menulis secara konsisten satu bab, kemudian setiap pekan dan dapat respon pembaca yang positif. Ia pun berinisiatif mencetak karya-karya itu menjadi novel berbahasa Jawa. Novel-novel tersebut uh, dibawa setiap kali ia memangkal dengan penggantian judul sekitar 3 minggu sekali. Adapun sebelum menetap di titik 0 km, Bambang sempat mangkal di kawasan Alun-Alun Selatan dan Malioboro Plaza. Atas saran anaknya, ia pun memilih titik 0 km karena dinilai lebih strategis dan terbuka bagi berbagai kalangan. Selalu ada aja yang singgah untuk membaca dalam satu waktu. Jumlah pembaca terbanyak pernah mencapai 6 orang dengan 1 hingga 2 orang yang datang secara rutin. Dalam karyanya untuk anak-anak, Bambang tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Jawa halus karena keterbatasan kosakata yang mudah dipahami. Sebagai solusi, ia pun mengembangkan cerita bergambar dwi bahasa. Sejak 2021, ia menulis secara konsisten setiap Jumat. Dalam 1 tahun, tulisannya bisa mencapai 52 episode yang kemudian dibukukan jadi 2 judul. Melalui cara ini, Bambang berharap penggunaan bahasa Jawa dapat kembali ditempatkan secara tepat sesuai konteks dan usia, sekaligus tetap ramah bagi pembaca muda. Demikian rekan Nurma yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Jadi saya ini pengarang jalanan, pengarang yang tidak terkenal, sehingga buku saya harus dibaca orang, saya bawa ke sini. Sederhana sekali alasannya. Ini sudah berapa buku, Pak? Yang sudah terbit 6 buku. Ya, yang sedang dalam proses 2 buku belum terbit ISBN-nya, belum turun. Ini buku bahasa apa ini, Pak? Bahasa Jawa, huruf Latin. Kenapa, Pak? Karena saya ingin melestarikan bahasa Jawa, dalam arti melestarikan termasuk unggah-ungguh atau unggah-ungguh itu tata keramanya terutama itu. Kemudian tata tulisnya, karena banyak sekali sekarang ini orang nulis bahasa Jawa
tapi tata tulisnya tidak benar. Katakanlah misalnya kata tembung loro, selainnya ditulis pakai O, misalnya itu kan sebenarnya salah. Nah, saya ingin membetulkan melalui tulisan ini. Melihat literasi zaman sekarang, anak-anak gimana sih Pak? Ya memang berkurang ya, memang rendah, apalagi yang bahasa Jawa. Walaupun kalau anak-anak muda masih banyak yang singgah di sini ya. Tapi kalau anak-anak kecil masih agak. Makanya ketika saya nulis untuk cerita untuk anak, ini saya campur dialognya, saya campur dengan bahasa Indonesia supaya anak-anak nggak terlalu kaget. Peran pemerintah sendiri seperti apa? Wah, nanti tanya ke pemerintah saja. Enggak, tanggapan selama ini gimana? Hah? Ada tanggapan atau gimana? Ya, sampai saat ini yang sudah saya berikan buku saya itu Dinas Kebudayaan Provinsi, UGM, UNY. Kalau yang swasta itu saya kasih Mekarsari, Joko Lodang saya kasih. Tapi yang ada respon dari UNY, banyak mahasiswa yang ambil tesis sama skripsi menggunakan novel saya. Dari UNS Solo juga ada 2 mahasiswa ngambil skripsi dari menggunakan novel saya. Bukunya lebih ke cerita tentang apa sih Pak? Yang ditulis apa aja? Oh, macam-macam. Jadi ini cerita keluarga, kemudian ini cerita remaja, kemudian ini cerita epos, cerita klasik, dan ini cerita anak-anak, dan kemudian ini kumpulan cerita pendek. Ya. Kalau Bapak sendiri latar belakangnya apa Pak? Ini rada aneh. Karena saya latar belakangnya farmasi UGM. Iya, tapi saya senang bahasa Jawa. Bagus ya, agar bahasa daerah itu nggak punah. Untuk anak-anak zaman sekarang itu, untuk bahasa daerah sekarang agak berkurang. Jadi sangat bagus menerbitkan novel berbahasa Jawa, berbahasa daerah yang lainnya juga harus digalakkan. Melihat anak-anak sekarang melihatnya gimana sih respon untuk membaca sendiri ya? Kayaknya agak kurang ya. Gitu. Kurang. Kebanyakan ya bermain ini, game online apa segala macam. Jadi untuk pengenalan untuk ingin tahu bahasa daerah masing-masing itu kurang ke depannya gitu. Jangan sampai bahasa kita, bahasa ibu kan malah nggak ada sama sekali. Ini kan dia kan penerbit ya, penulis ya. Iya. Dan mengenalkan kepada masyarakat bahkan di jalan-jalan ya. Tanggapannya bapaknya seperti apa sih Mbak? Oh, bagus, maksudnya digalakkan ya. Enggak hanya di daerah kawasan Malioboro aja sih. Maksudnya tempat-tempat kayak museum atau kayak toko-toko oleh-oleh, mestinya disediain juga. Dengan Mbak siapa namanya? Sri. Sri. Ya. Asli? Kalimantan. Kalimantan mana? Iya, Kalimantan Barat. Lengkapnya Sri ya Pak? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.